Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, God bless you. Kak Acal undang berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratapkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratapkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang Kak Acal silakan duduk kembali dan mengambil satu teduh terlebih dahulu. Adik-adik, marilah kita berdiri. Kita akan menghadap Tuhan sambil bernyanyi nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwa pujilah Dia. Datang berkah, berilah puji bersama, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa-Nya, sayap kasih-Nya yang amat seluruh anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu nyata? Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat yang kudus ini. Tuhan Yesus juga mau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah ini dengan lancar menurut kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Mazmur kita akan disampaikan oleh Bacaan diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari kita responi Mazmur kita yang terambil dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku, bait 1 dan 2. Milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan layai olehmu. Raih daku dan dekatkan pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab pada Yesaya 50 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah memulai ibadah dari awal pertengahannya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami hari lepas harinya Tuhan Yesus. Dan curahkan Roh Kudus terhadap kami semua Tuhan, supaya kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Jimmy undang berdiri. Kita akan baca Alkitab kita yang secara silih berganti. Ayat yang keempat dibaca oleh Kak Jimmy, ayat yang kelima dibaca oleh adik-adik sekalian, dan ayat yang keenam kembali oleh Kak Jimmy. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak kembali ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya. 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 Adik-adik, silakan untuk duduk kembali.
Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik kita masih beribadah ya. Walaupun adik-adik di rumah, kita tetap harus beribadah setiap hari Minggu. Adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita yang tadi udah kita baca. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kalian itu merasa gagal? Kalau Kak Jimmy sih pernah. Kak Jimmy pernah merasa gagal. Mulai dari gagal di dalam sekolah, pekerjaan, ataupun keinginan Kak Jimmy yang setiap hari yang Kak Jimmy inginin, pasti itu pernah ada gagalnya. Nah, kalau adik-adik mungkin pernah merasakan kegagalan saat nilai ujian. Kalian udah belajar setiap hari, udah baca buku setiap hari, udah sekolah setiap hari, tapi kalian pernah gagal. Nah, adik-adik, Kak Jimmy mau nanya, saat kalian gagal, kalian pernah gak sih merasa kecewa? Nah, adik-adik, yang kita baca ini sama. Tuhan kecewa sama bangsa Israel. Kenapa Tuhan kecewa sama bangsa Israel? Yang pertama, karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi yang kita baca sebelum-sebelumnya, Israel ini orangnya memberontak. Dia ibaratkan menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dia harusnya menjadi bangsa yang teladan, bangsa yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Tapi kehidupan bangsa Israel malah bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu dibuang ke Babel. Nah, setelah yang kita baca ini, Tuhan mengutus nabi. Siapa nabi kita? Nabi Yesaya yang sudah kita baca. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk membentuk kembali bangsa-bangsa Israel. Membentuk karakter, membentuk sifat dari bangsa-bangsa Israel. Nah, di sini yang kita baca, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah bangsa untuk seorang nabi yang telah diutus Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memberikan, menganugerahkan lidah bagi Nabi Yesaya. Dan yang kedua, telinga bagi Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya diberikan lidah untuk yang pertama, untuk bahasa yang dimengerti dan kemampuan komunikasi bersama Tuhan bahkan kepada bangsa Israel. Dan kedua itu telinga. Bagaimana mempertajam setiap pendengaran dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu contoh yang dari lidah dan telinga. Nah, adik-adik, lidah. Kalau dibilang kebanyakan lidah itu tidak bertulang. Seenaknya, sesukanya. Tapi di sini dipertajam untuk yang pertama, bagaimana kita memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan lidah kita atau mulut kita menjadi mulut yang berguna. Menjadi mulut-mulut yang membuat motivasi kepada setiap orang. Kadang-kadang lidah kita itu merasa kalau kita seenaknya, lidah atau mulut kita. Kita bicara kadang-kadang di sekolah seenaknya, semaunya. Kadang-kadang kita pun menggosipkan orang itu enak sekali. Tanpa ada memikirkan setiap orang-orang yang kita gosipkan. Kadang-kadang kita juga mengatai-ngatai teman kita. Kita selalu membuli dengan omongan-omongan kita. Adik-adik, di sini bagaimana kalian harus membenarkan dari lidah yang sebelumnya kita lakukan. Akhirnya kita dipertahui untuk
menjadi lidah yang untuk dianugerahkan oleh Tuhan. Seperti Nabi Yesaya yang untuk membentuk karakteristik dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, cobalah sekarang bagaimana kita memperbaiki lidah dan mulut kita untuk mengatakan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Dan kita harus mempunyai relasi yang baik kepada sesama kita dan bahkan sama Tuhan. Dan kita juga perlu belajar untuk berbicara yang baik, berbicara yang tegas, berbicara yang tidak keras, atau berbicara yang marah-marah. Dan bagaimana kita bisa memotivasi teman kita. Kadang-kadang teman kita curhat, kita malah, lu curhat, bukan masalah gua. Kadang-kadang respon kita dari mulut kita tuh keluar begitu. Tapi sekarang gimana kita memotiv saat teman kita lagi susah, lagi kekurangan atau dia punya masalah apapun, bagaimana kita memotivasi teman kita? Bagaimana kita menjadikan mulut kita menjadi doa buat dia, menjadi kekuatan bagi dia. Nah, dan bagaimana yang tadi yang kedua, telinga. Adik-adik, semuanya dianugerahi Tuhan punya telinga. Kadang-kadang telinga itu setiap ada omongan orang, telinga kita bergerak untuk mendengar. Kadang-kadang udah masuk, tiba-tiba langsung masuk. Dan kita menyebarluaskan. Karena apa yang kita dengar, kadang-kadang itu nggak tahu benar atau tidaknya. Ibaratkan kita dengar berita hoaks. Dan kadang-kadang kita mendengar dari setiap ada masalah, kita hanya mendengar dari satu pihak, enggak dari beberapa pihak. Dan kadang-kadang kita menjadi berpikir kepada orang yang melakukan kesalahan itu, lu nggak benar, lu salah ngelakuin itu. Tetap dari telinga bisa masuk ke dalam mulut, ngejudge orang itu. Kita mendengarkan dari telinga, kadang-kadang kita keluarkan itu dari mulut kita. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang, cobalah untuk mempergunakan telinga kita untuk menjadikan kita sebagai umat Tuhan. Atau di zaman sekarang kita seperti pelayan, yang kita harus mendengarkan setiap hari firman Tuhan. Kita mendengarkan setiap apapun. Dan apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita harus dengar. Dan bukan cuma kita dengar, kita lakukannya setiap hari. Saat kita mendengar, kita olah dan kita lakukan di dalam kegiatan kita hari lepas harinya. Nah, dan di sini bagaimana kita harus menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman kita. Kita menjadi pendengar teman yang baik, yang bukan berarti teman kita saat lagi mau curhat, lagi kesusahan sama kita malah dia udah ngomong nih, udah cerita panjang lebar, kita malah tinggalin dia. Bukan, tapi bagaimana kita mendengarkan dia. Kalian saat kita nggak bisa ngelakuin apa-apa buat mereka, tapi kita mendengar keluh kesah mereka, itu bisa membangun semangatnya mereka, membangun semangat di dalam setiap ada kesalahan di dalam hidup mereka, di dalam masalah mereka. Mereka bakal semangat untuk menghadapi masalah tersebut saat kita mendengarkan. Karena kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman kita. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Adik-adik, saat kita berlaku seperti
Nabi Yesaya di zaman sekarang itu sangatlah berat. Berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan yang kita lewatin. Kadang-kadang saat kita disalahkan akibat kelakuan kita yang ingin menyemangati teman kita, kadang-kadang kita malah akhirnya menjadi ragu. Akhirnya malah kita yang menjadi cemas untuk menyemangati teman-teman kita. Nah, adik-adik, kalian dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di zaman sekarang, yang harus menjadi teladan dan harus menjadi contoh. Bagaimana kita mempergunakan mulut kita atau lidah kita, telinga kita, dan bahkan bagaimana ketaatan kita dan kekuatan kita dan kesetiaan kita untuk menjadi teladan bagi orang-orang di dunia ini. Bahkan di sekitar kita, mulai dari rumah kita, adik kakak, orang tua, terus dari sekolah, teman-teman kita, terus masyarakat di sekitar kita, teman-teman sepermainan kita. Nah, adik-adik, ingat, kalian dipilih untuk menjadi teladan dan contoh bagi teman-teman kalian. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku tentang surga-Mu, dan nyarilah dengan terang wajah-Mu. Hembuskan pesan-Mu diam di hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah membuat kami bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa bernafas kembali Tuhan. Biarlah Tuhan selalu jadikanlah kami seperti Nabi Yesaya di zaman sekarang Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami dipilih dan kami bisa menjadi teladan bagi setiap kami di dunia ini Tuhan Yesus, bagi setiap umat manusia di dunia ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu sertai kami, kuatkan kami, biarlah kami selalu membuat kesetiaan untuk-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati juga Tuhan teman-teman kami di dalam kehidupan hari lepas harinya Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami di dalam sekolahnya walaupun secara online Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap masih semangat. Mereka bisa menjadi anak yang rajin walaupun tugas-tugas hanya di dalam online ini Tuhan Yesus. Tuhan selalu berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan setiap kegiatan hari lepas harinya Tuhan Yesus di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan selalu sertai juga kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua kami di dalam kegiatan hari lepas harinya Tuhan Yesus. Kegiatan yang bekerja atau di dalam rumah tangga Tuhan Yesus. Berkati setiap tutup bungkus mereka di dalam kegiatan mereka ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu jaga kesehatan mereka di dalam aktivitas mereka Tuhan Yesus. Tuhan
berkati juga setiap Tuhan berkati juga bagi gereja kami Tuhan Yesus, khususnya GPIB Getsemani Tuhan Yesus. Tuhan selalu sertai Bapak Pendeta Jimmy Khairul sebagai KMJ kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan Bapak Pendeta sebagai gembala yang baik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu sertai hikmat, kebijaksanaan di dalam kepemimpinan Bapak Pendeta Jimmy Khairul Tuhan Yesus. Tuhan selalu berkati setiap penatua diaken, bahkan setiap kenempelkat di GPIB Getsemani ini dan karyawan kantor Tuhan. Tuhan selalu sertai mereka di dalam tugas dan pelayanan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tugas dan pelayanan mereka hanya untuk-Mu saja Tuhan Yesus, tanpa ada hal-hal apapun yang mereka inginkan di luar itu Tuhan. Tuhan berkati juga setiap bangsa dan negara ini Tuhan Yesus di dalam kepemimpinan Bapak Jokowi ini Tuhan Yesus sebagai presiden kami di Republik Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan selalu berkati dia di dalam kegiatan atau aktivitas dia di dalam memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Beri hikmat, beri kebijaksanaan bagi dia Tuhan Yesus untuk memimpin negara ini. Biarlah Tuhan negara ini bisa menjadi selalu hidup rukun, hidup tentram di dalam berkemasyarakatan kita Tuhan Yesus. Berkati juga setiap instansi-instansi pemerintah dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu sertai mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, di dalam instansi mereka tersendiri Tuhan Yesus. Dan berkati juga setiap warga di Republik Indonesia ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan satukanlah hati warga Republik Indonesia ini Tuhan untuk tetap melaksanakan atau melawan COVID-19 ini Tuhan Yesus, melaksanakan protokol-protokol kesehatan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu berkati setiap warga-warga Republik Indonesia ini untuk dijauhkan dari segala virus-virus COVID ini Tuhan Yesus. Dan berkati juga setiap orang yang sedang sakit Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka di dalam sakit-penyakit mereka Tuhan. Dan Tuhan berkatilah dalam segala pelayanan persekutuan turun ini Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah nas Alkitab Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dengan bernyanyi nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 292, Tabung Gendang.
pertanyaan, dipersilakan berdiri. Kita akan mendoakan persembahan ini. Puji dan syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, karena kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dalam persekutuan kami ya Tuhan. Terima kasih, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Takut bahaya apapun, pimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas yang akan dijelaskan oleh Kak. Jadi, kakak